Hari ini kita akan membahas tentang artikel yang berjudul "Ternyata wanita Jepang lebih soleha". Apakah benar begitu? Mari kita bahas dan kupas bersama-sama di channel YouTube Egagologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, keceriaan, dan kelapangan rezeki sehingga masih bisa menikmati artikel-artikel berkualitas dari Egagologi. Bicara tentang negara timur, katakanlah negara paling maju di benua Asia ada banyak kan? Ada Cina, Korea, Jepang, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Tapi kali ini saya ingin membahas tentang negara paling terkenal dengan julukan negara modern dalam balutan tradisional. Jika kalian pernah nonton anime atau film-film produksi Jepang, mungkin kalian gak akan menemukan keanehan sama sekali dari budaya dan keseharian yang digambarkan oleh film tersebut. Namun jiwa saya sebagai seorang peneliti dan penganalisis menemukan sesuatu yang menarik dari apa yang digambarkan dalam keseharian mereka. Bukan tentang budaya malu yang sudah sangat masyhur melekat dari diri setiap pribadi orang Jepang, melainkan tentang keseharian para wanita-wanita di Jepang dan isu emansipasi serta feminisme. Jika kita menilik dari sejarah sejak zaman Edo dan sebelum Perang Dunia Kedua, wanita di Jepang tak ubahnya seperti seorang pelayan bagi suami. Sama seperti negara-negara timur manapun, di zaman itu kaum pria adalah kaum yang dominan, sebagai pemegang tampuk kekuasaan di keluarga. Tak hanya itu, dalam hal pendidikan dan pekerjaan pun mereka seperti itu. Namun semua berubah ketika Raja Api menyerang. Era Perang Dunia Kedua. Jepang yang ikut andil dalam Perang Dunia tersebut mengharuskan para kaum pria untuk ikut berperang di medan perang. Hal ini menjadikan tampuk kepemimpinan di keluarga menjadi tanggung jawab para istri, sehingga membuat mereka cukup mandiri untuk menjalankan dua peran sekaligus, sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai pengurus rumah tangga. Hal ini sudah pasti sedikit mengubah tatanan norma dan budaya dalam masyarakat tentang peran seorang istri dan memberikan sedikit memiliki hak yang sama dalam memberikan pendapatnya untuk masa depan keluarga dan anak-anaknya. Di masa-masa berikutnya, peran wanita bahkan lebih hebat lagi. Wanita mulai bisa bekerja di perkantoran dan memiliki hak untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Namun, ini dia satu hal yang menariknya. Mereka yang bekerja dan menempuh karir sebagai wanita karir hanya bisa kita temukan pada para wanita yang belum menikah. Faktanya, para wanita Jepang akan berhenti dan resign dari pekerjaannya ketika ia merencanakan akan menikah. Mengapa? Banyak sekali faktornya. Mulai dari jam kerja yang padat, tak bisa membagi waktu, dan yang paling menjadi faktor dominan adalah norma dan budaya yang melekat erat dalam pribadi setiap wanita Jepang. Bahkan kalau kalian pernah nonton anime dan membaca manga atau film-film produksi Jepang lainnya, kalian akan menemukan bahwa sehebat-hebat atau setinggi-tinggi apapun tingkat pendidikan seorang wanita Jepang, pastilah dia akan memiliki dua skill dasar yang paling wajib dimiliki oleh seorang wanita, yaitu skill mengurusi rumah dan anak sebagai kodrat sesungguhnya seorang wanita, dan sudah pasti untuk tetap patuh dan menjadi pelayan bagi suami. Di sini saya sebagai seorang yang rasionalis dan biasanya saya cenderung tidak terlalu menghargai perasaan-perasaan wanita, yang menurut saya kebanyakan wanita itu terlalu mengandalkan perasaannya dan bla 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 gitulah. Namun kali ini saya baru pertama kalinya menyatakan rasa kekaguman saya kepada para ibu-ibu di Jepang. Kenapa? Karena kok bisa
Mereka mentransfer budaya dan pemahaman tentang kodrat wanita sebagai seorang istri dan pendidik bagi anak-anaknya. Di zaman yang dimana emansipasi sangat kencang digaungkan, dan hebatnya lagi tak ada satupun kasus pemberontakan wanita Jepang dari sistem budaya ini. Walaupun ya efeknya hanyalah usia perkawinan yang semakin menua, atau bahkan ada juga yang sampai tidak menikah sama sekali. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi adalah budaya ini sangatlah melekat di benak para wanita-wanita di Jepang. So, balik lagi, pendidikan dini emang sangat dahsyat pengaruhnya bagi masyarakat. Apalagi pendidikan itu ditanamkan oleh seorang ibu. Ya, ini emang sedikit aneh. Kita mengetahui lagi-lagi ini adalah budaya yang Islami. Emansipasi wanita pada prinsipnya yang benar adalah bukan menjadikan wanita harus menjadi pria. Karena sudah sejak dari sananya wanita dan pria emang adalah makhluk yang berbeda, dan masing-masing dari dua sisi ini memiliki kelebihan dan peran masing-masing. Islam menjadikan wanita dan pria itu setara dalam porsinya masing-masing. Dan jika kita menilik pada kasus kebanyakan wanita-wanita dan istri-istri orang Indonesia, yang kebanyakan adalah, bukan kebanyakan, mungkin lebih kepada mayoritas adalah orang Islam. Tetapi mereka lebih mementingkan karir mereka sebagai wanita karir dan melupakan kewajiban mereka sebagai seorang istri dan pengurus anak yang baik. Dan lagi-lagi, pertanyaannya adalah kenapa orang di luar Islam justru lebih Islami dibandingkan orang Islam sendiri? Inilah yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Mungkin itu saja pembahasan kita tentang wanita Jepang yang ternyata lebih solehah dibandingkan wanita muslimah sendiri. Semoga bermanfaat, dan terakhir jangan lupa like, subscribe, dan mungkin begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, sampai jumpa lagi.